Selamat malam para pemirsa. Saat ini seluruh Eropa sedang terkejut ketika Raja Willem dari Belanda mengadakan konferensi pers darurat yang mengejutkan seluruh dunia. Indonesia adalah guru yang harus kita pelajari. Kita terlalu sombong. Apa yang sebenarnya terjadi hingga salah satu monarki terbesar di Eropa mengeluarkan pernyataan yang begitu merendah seperti ini? Awal mula cerita ini terjadi 4 hari yang lalu dengan insiden pendaratan darurat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pesawat kerajaan keluarga kerajaan Belanda mengalami masalah teknis, memaksanya mendarat mendadak di tanah Indonesia. Reaksi pertama para bangsawan saat itu adalah, negara kecil di Asia seperti itu, bagaimana mereka bisa merawat kita dengan hormat yang layak? Namun, 72 jam kemudian, pemikiran mereka berubah 180 derajat. Kantor berita di seluruh dunia, mulai dari BBC, Reuters, hingga AP, berbondong-bondong menuju Jakarta, dan para pemimpin negara di Eropa mengadakan pertemuan darurat. Apa yang terjadi selama 3 hari itu? Nama saya Hendrik van der Berg, Kepala Rumah Tangga Kerajaan Belanda. Saya telah mengabdi pada Yang Mulia selama 25 tahun, tetapi seumur hidup saya belum pernah seterkejut ini. Sekarang, Anda akan mendengar cerita yang luar biasa itu dari mulut saya sendiri. Selamat pagi. Saya Hendrik van der Berg, Kepala Rumah Tangga Kerajaan Belanda. Selama 25 tahun terakhir, saya telah mendampingi Yang Mulia ke seluruh penjuru dunia, baik itu Eropa, Timur Tengah, maupun Amerika. Saya telah merasakan berbagai macam sambutan dan menginap di hotel serta menggunakan layanan bandara yang konon terbaik di dunia berkali-kali. Tetapi pemandangan yang saya lihat di Bandara Soekarno-Hatta hari itu telah mengguncang pengalaman 25 tahun saya hingga ke akarnya. Peristiwa itu dimulai di atas pesawat kerajaan yang berangkat dari Amsterdam menuju Tokyo. Ini adalah kunjungan kenegaraan resmi bersama Yang Mulia Ratu dan 6 penasihat. Semua jadwal telah direncanakan dengan cermat, termasuk jamuan makan malam dengan Kaisar Jepang. Saat pesawat melintasi wilayah udara kawasan ini, tiba-tiba pesawat bergetar hebat, dan kapten mengumumkan keadaan darurat. Sistem hidrolik mengalami masalah serius. Kami harus segera mendarat di bandara terdekat. Bandara terdekat adalah Jakarta, hanya 40 menit penerbangan. Sementara itu, Bandara Haneda di Tokyo masih 1,5 jam lagi, dan Osaka lebih jauh lagi. Menimbang kondisi pesawat, Jakarta adalah satu-satunya pilihan. Ketika saya melaporkan situasinya kepada Yang Mulia, raut wajahnya menegang. Salah seorang penasihat menunjukkan ketidaksenangannya dengan jelas. Citra Indonesia di mata kami saat itu adalah negara di Asia yang mungkin unggul dalam pariwisata dan kuliner, tetapi bukan negara yang cukup terhormat untuk dikunjungi secara resmi oleh keluarga kerajaan Eropa. Tetapi kami tidak punya pilihan lain, keselamatan adalah yang utama. Kejutan dimulai bahkan sebelum pesawat mendarat. Suara dari menara kontrol lalu lintas udara Bandara Soekarno-Hatta terdengar dalam bahasa Belanda yang sempurna. Biasanya, dimanapun di Eropa, komunikasi dalam bahasa Inggris adalah standar. Tapi ini adalah bandara di Asia yang berkomunikasi dalam bahasa Belanda, bahkan dengan aksen standar yang fasih. Prosedur pendaratan darurat berjalan sangat cepat dan mengagumkan. Landasan pacu segera disiapkan, mobil pemadam kebakaran dan ambulans sudah siaga. Pendaratan terasa begitu mulus, sulit dipercaya ini adalah pendaratan darurat karena kerusakan hidrolik. Saat pintu pesawat terbuka dan saya melangkah ke Garbarata, saya nyaris tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Di sepanjang Garbarata, lebih dari 15 petugas berjas rapi berdiri berbaris menyambut kami. Semua orang membungkuk dengan hormat sambil menyapa dalam bahasa Belanda yang lancar. Seorang pria Indonesia yang berdiri di barisan depan, memperkenalkan dirinya dalam bahasa Belanda yang sempurna. Dia adalah kepala tim protokol khusus Bandara Soekarno-Hatta, dan pernah menjadi diplomat di Den Haag selama 7 tahun. Aksennya seperti penutur asli Amsterdam. Bahkan penggunaan istilah-istilah kehormatan untuk kerajaan pun sempurna. Layanan penyambutan khusus telah disiapkan untuk Yang Mulia. Di atas kursi roda mewah, terpasang lambang keluarga kerajaan Belanda.
Saya bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menyiapkan semua ini tanpa pemberitahuan sebelumnya tentang pendaratan darurat. Hal yang lebih menakjubkan menyusul. Minuman selamat datang yang disajikan adalah air kelapa muda, disajikan dalam batok kelapa yang diukir indah, ditemani kue lapis legit yang ditata dengan anggun, salah satu hidangan penutup khas Indonesia. Persiapan yang begitu detail ini membuat kami sangat terkesan. Saat berjalan menuju jalur VIP, kejutan terus berlanjut. Dinding koridor dihiasi dengan foto-foto karya seni dan arsitektur Indonesia yang megah. Dari relief Candi Borobudur hingga ukiran-ukiran Bali yang rumit, membuat kami merasa seolah-olah sedang berjalan di sebuah museum mini seni Indonesia. Proses imigrasi lebih cepat daripada yang pernah kami alami, bahkan di area VIP yang disiapkan khusus. Petugas memberikan instruksi dalam bahasa Belanda yang sopan. Pemeriksaan paspor memakan waktu kurang dari 2 menit, lebih cepat daripada di Bandara Schiphol di Amsterdam. Saat itulah tawaran tak terduga datang. Tim medis yang telah siaga menawarkan pemeriksaan kesehatan awal, dengan alasan bahwa kami semua mungkin terkejut akibat insiden pendaratan darurat. Jadi mereka ingin memastikan tidak ada yang salah. Ini adalah tingkat perhatian yang belum pernah kami terima dimanapun di Eropa. Barang bawaan kami sudah diurus dengan rapi. Setiap koper diberi label nama yang ditulis dengan indah dalam bahasa Belanda dan Inggris, lengkap dengan cetakan lambang kerajaan. Saya tidak tahu siapa dan kapan semua ini disiapkan. Kepala tim protokol merekomendasikan sebuah hotel. Dia berkata bahwa di Jakarta ada beberapa hotel yang memiliki suite khusus untuk menyambut keluarga kerajaan dari Eropa, dengan staf yang fasih berbahasa Belanda dan dapur yang ahli dalam masakan Eropa. Dia menjelaskan bahwa hotel-hotel ini sering digunakan oleh bangsawan Eropa. Saat meninggalkan bandara, kami kembali terkejut dengan iring-iringan mobil yang telah menunggu. 5 mobil Mercedes Maybach, model yang sama dengan yang digunakan di Istana Kerajaan di Den Haag, berbaris dengan megah. Setiap pengemudi mengenakan setelan jas dan sarung tangan putih. Di dalam mobil, tersedia surat kabar Belanda edisi terbaru dan jus buah segar dingin. Semua disiapkan tanpa kami minta sedikit pun. Kepala tim protokol mengatakan bahwa dia menerima kontak darurat dari Kedutaan Besar Belanda dan bahwa Indonesia sangat mengutamakan penyambutan tamu dengan cara terbaik. Saya tidak percaya mereka bisa menyiapkan semua ini, hanya dalam waktu 40 menit setelah menerima pemberitahuan pendaratan darurat. Saat mobil bergerak meninggalkan bandara dan memasuki jalan tol, yang mulia untuk pertama kalinya angkat bicara, pemandangan di luar jendela benar-benar berbeda dari yang dibayangkan. Gedung-gedung apartemen pencakar langit berjejer sejauh mata memandang. Jalan tol 6 lajur yang terawat sangat baik dan mobil-mobil mewah yang lalu lalang. Infrastruktur kota ini tidak kalah dengan Amsterdam atau Rotterdam, bahkan mungkin lebih baik. Saat melintasi kawasan pusat bisnis Sudirman, semua orang terdiam. Pemandangan malam Jakarta begitu megah. Cahaya dari gedung-gedung tinggi di kedua sisi, jalan menerangi langit, dan jembatan penyeberangan dihiasi lampu warna-warni. Salah seorang penasihat bergumam pelan. Bagaimana negara yang tidak memiliki sumber daya sebesar kita bisa membangun kota seperti ini? Saya pun memiliki pertanyaan yang sama. Memasuki kawasan SCBD, kekaguman kami semakin bertambah. Hutan beton itu mengingatkan kami pada Manhattan di New York. Jalanan, meskipun sudah lewat jam 9 malam, masih terang benderang seperti siang hari. Toko-toko menyala terang dan dipenuhi orang. Yang lebih mengagumkan adalah para perempuan bisa berjalan sendirian dengan bebas tanpa menunjukkan rasa takut. Di Amsterdam, seorang wanita berjalan sendirian. Larut malam adalah sesuatu yang harus diwaspadai, tetapi di sini, itu adalah hal yang sangat biasa. Hotel tempat kami menginap kembali memberikan kesan mendalam. Kemewahan lobinya tidak kalah dengan Hotel de l'Europe di Amsterdam. Terlebih lagi, banyak staf yang bisa berbicara bahasa Belanda dengan lancar. Manajer umum hotel menyambut kami dalam bahasa Belanda yang sempurna. Dia berasal dari Rotterdam tetapi telah bekerja di Indonesia selama 12 tahun. Saat memasuki Royal Suite, semua orang terkesima. Pemandangan malam Jakarta dari lantai 60 sungguh tak terlukiskan. Lautan cahaya yang terbentang sejauh mata memandang dan lampu-lampu mobil yang bergerak seperti aliran sungai,
adalah pemandangan yang megah dengan cara yang berbeda dari Paris atau London. Makan malam yang disajikan di kamar adalah kejutan terakhir. Itu adalah hidangan Indonesia kelas atas yang sempurna, dari rendang yang lumer di mulut hingga sate ayam yang lezat. Rasanya setara dengan restoran bintang Michelin di Eropa. Sang koki adalah orang Prancis yang jatuh cinta pada masakan Indonesia dan telah bekerja di sini selama lebih dari 15 tahun. Malam itu saya tidak bisa tidur. Apa yang saya saksikan hanya dalam beberapa jam terus berputar di kepala saya. Penanganan sempurna dari bandara, staf yang berbahasa Belanda, infrastruktur kota yang menakjubkan, dan di atas segalanya, perhatian terhadap detail dalam menyambut tamu. Selama 25 tahun berkeliling dunia, saya belum pernah mengalami hal seperti ini, dan ini baru permulaan. Keesokan paginya, datang kabar bahwa perbaikan pesawat akan memakan waktu 2 hari. Kami harus tinggal di Jakarta lebih lama. Yang Mulia berkeinginan untuk melihat-lihat kota pada sore harinya. Kami mengunjungi Rumah Sakit Internasional Nusantara. Tim protokol merekomendasikannya sebagai rumah sakit terkemuka, yang sering dikunjungi oleh keluarga kerajaan dan tokoh-tokoh penting dari seluruh dunia. Namun, pada malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, insiden tak terduga terjadi. Saya mendengar teriakan dari kamar sebelah. Ketika saya bergegas ke sana, saya menemukan Tuan Johan Alvarez, salah satu penasihat, sedang memegangi dadanya dan jatuh. Usianya 72 tahun dan memiliki riwayat penyakit diabetes dan tekanan darah tinggi. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan napasnya tersengal-sengal. Itu jelas merupakan gejala serangan jantung akut. Saya segera menelepon layanan darurat hotel. Dan hal yang luar biasa terjadi. Dalam waktu kurang dari 3 menit, tim medis darurat yang terdiri dari 4 orang tiba di kamar dengan peralatan medis lengkap. Mereka bergerak dengan cekatan dan sistematis, memasang elektrokardiogram portabel dan segera memberikan oksigen. Pemimpin tim, seorang wanita, menghubungkan tablet ke suatu tempat, dan wajah seorang dokter muncul di layar. Dia memperkenalkan diri sebagai profesor kardiologi di rumah sakit dan sedang memantau data EKG secara real-time. Dia mendiagnosis adanya infark miokard akut dan pasien harus segera dibawa ke rumah sakit. Saya ragu-ragu dan mengatakan harus berkonsultasi dengan dokter kerajaan di Belanda terlebih dahulu, tetapi dokter darurat itu berkata dengan tegas, "Kita hanya punya waktu kurang dari 5 menit. Jika tidak memutuskan sekarang, akan berbahaya." Yang Mulia membuat keputusan. Kita akan percaya pada Rumah Sakit Indonesia. Apa yang telah beliau saksikan sepanjang hari pasti memengaruhi keputusan ini. Ambulans bergerak meninggalkan hotel, dan hal yang lebih menakjubkan terjadi. Lampu lalu lintas di setiap persimpangan di depan kami berubah menjadi hijau. Ini adalah sistem lampu lalu lintas cerdas yang secara otomatis menyesuaikan sinyal ketika ada kendaraan darurat melintas. Hanya dalam 5 menit, kami tiba di rumah sakit. Di pintu masuk, sebuah tim yang terdiri dari lebih dari 10 dokter dan perawat telah menunggu. Mereka memanggil nama pasien dan menyatakan bahwa semuanya sudah siap. Pasien bisa langsung dibawa ke laboratorium kateterisasi jantung. Profesor yang menangani kasus ini, yang pernah menempuh pendidikan lanjutan di Rumah Sakit Johns Hopkins di Amerika Serikat, menyambut kami secara pribadi. Dia mengatakan telah memanggil timnya untuk bersiap begitu ambulans berangkat, dan telah menerima riwayat medis pasien dari Amsterdam. Saya bertanya bagaimana itu bisa terjadi. Dia menjawab bahwa dia meminta kerjasama darurat melalui kedutaan Belanda dan menerima semua data melalui sistem pertukaran informasi medis internasional hanya dalam waktu 10 menit. Sebelum memasuki ruang operasi, Profesor menjelaskan bahwa arteri koroner tersumbat, menyebabkan darah tidak bisa mengalir ke jantung, dan perlu dipasang stent untuk melebarkan arteri. Prosesnya memakan waktu sekitar 1,5 jam. Kami dipersilakan menunggu di ruang tunggu khusus. Yang menakjubkan. Di layar monitor di ruangan itu, ada siaran langsung prosedur yang sedang berlangsung, dengan alasan bahwa ini adalah kebijakan transparansi perawatan. Jika keluarga pasien ingin, mereka bisa menyaksikannya. Ruang operasi itu seperti di film fiksi ilmiah. 6 monitor besar memenuhi dinding,
dan lengan robot yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan bergerak dengan presisi untuk membantu ahli bedah. Hanya dalam 15 menit, arteri yang tersumbat berhasil dibuka. Aliran darah kembali normal. Tetapi kemudian, Profesor melihat bahwa arteri lain mengalami penyempitan hingga 70% dan memerlukan tindakan tambahan untuk mencegah kekambuhan. Prosedur tambahan ini hanya memakan waktu 15 menit lagi. Ketika pasien dibawa keluar dari ruang operasi, hal yang luar biasa terjadi, beliau sadar sepenuhnya dan tersenyum. Profesor menjelaskan bahwa karena prosedur dilakukan melalui pergelangan tangan, pasien pulih dengan cepat dan akan bisa berjalan dalam 6 jam ke depan. Biasanya, operasi semacam ini memerlukan rawat inap minimal 3,4 hari. Tetapi di sini, cukup 2 hari pemulihan dan bisa pulang. Biayanya juga luar biasa. Sekitar 220 juta rupiah, atau sekitar 14.000 dolar. Jika perawatan yang sama dilakukan di Amsterdam, biayanya bisa mencapai 200.000 dolar. Ruang perawatan intensifnya lebih mewah daripada suite hotel. Luas, bersih, dan salah satu dindingnya adalah jendela kaca besar yang memperlihatkan pemandangan malam Jakarta. Yang paling menakjubkan adalah hologram 3 dimensi jantung pasien yang muncul di tengah ruangan, menampilkan detak jantung secara real-time. Kecerdasan buatan memantau kondisi jantung 24 jam sehari dan akan segera memberitahu tim medis jika ada kelainan. Perawat yang ditugaskan secara khusus dapat berbicara bahasa Belanda dengan lancar. Dia adalah orang Argentina yang lulus dari Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia dan memilih bekerja di sini karena terkesan dengan sistem kesehatan Indonesia. Keesokan paginya, tim multidisiplin yang terdiri dari lebih dari 10 dokter spesialis jantung, endokrinologi, rehabilitasi medik, gizi, dan psikiatri datang berkunjung bersama. Mereka menggunakan perangkat ultrasonografi portabel untuk memeriksa organ-organ vital, bukan lagi stetoskop tradisional. Semua data ditampilkan di tablet agar setiap dokter dapat membuat diagnosis bersama. Profesor endokrinologi menunjukkan grafik kadar gula darah pasien, yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan melalui monitor glukosa berkelanjutan dan pompa insulin yang terhubung secara otomatis. Profesor rehabilitasi medik mempresentasikan program fisioterapi jantung menggunakan teknologi virtual reality VR. Pasien memakai kacamata VR, dan merasakan suasana berjalan-jalan di pantai yang indah di Bali. Padahal sebenarnya dia sedang berjalan di tempat. Kecerdasan buatan akan menyesuaikan intensitas latihan secara real-time sesuai dengan kondisi fisik pasien. Yang paling menakjubkan adalah ketika Profesor Gizi menunjukkan hasil analisis genetik pasien, yang dilakukan dari sampel darah yang diambil tadi malam. Hasilnya menunjukkan bahwa pasien memiliki genetika yang lambat dalam memetabolisme natrium. Oleh karena itu, menu makanan rendah natrium yang dirancang khusus secara individual telah disiapkan. 3 hari kemudian, Tuan Johan pulih sepenuhnya dan bisa keluar dari rumah sakit. Kecepatan pemulihannya sangat menakjubkan, bahkan tim medis pun terkejut. Sebelum kembali, Yang Mulia bertemu secara pribadi dengan profesor yang menanganinya untuk mengucapkan terima kasih. Beliau bertanya tentang sistem kesehatan Indonesia dan faktor-faktor yang mendorong perkembangan pesat seperti ini. Sang profesor menjawab, 30 tahun yang lalu, Indonesia masih sangat tertinggal, tapi kami berinvestasi dalam pendidikan, mengembangkan teknologi, dan mereformasi sistem dengan selalu menjadikan pasien sebagai pusatnya. Yang Mulia berkata pelan, Belanda harus belajar dari ini. Hari kepulangan kami dengan pesawat kerajaan yang telah selesai diperbaiki pun tiba. Dalam perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Yang Mulia berkata, 3 hari ini adalah waktu paling berharga dalam hidup saya. Pendaratan darurat yang tampak seperti nasib buruk ternyata adalah berkah terselubung. Saat pesawat lepas landas dari tanah Indonesia, semua orang di dalam pesawat terdiam. Salah seorang penasihat memandang keluar jendela dan bergumam, saya ingin kembali lagi, ingin belajar lebih banyak. Setibanya di Bandara Schiphol, ratusan wartawan telah menunggu. Kisah pengalaman Yang Mulia di Indonesia telah menyebar ke seluruh Eropa. Konferensi pers pun segera diadakan. Yang Mulia berkata, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dari sebuah negara. Saya belajar banyak hal,
terutama sistem medis dan keramahan masyarakatnya yang sangat mengesankan. Ketika seorang wartawan bertanya apakah Indonesia benar-benar semaju itu, Yang Mulia menjawab, "Jika tidak melihat dengan mata kepala sendiri, sulit untuk percaya." Tapi itu adalah kebenaran. Sistem medis mereka tidak kalah dengan Eropa. Seminggu kemudian, Yang Mulia memberikan pidato kepada seluruh bangsa. Beliau menceritakan pengalamannya di Indonesia dengan jujur. Ada banyak hal yang harus kita pelajari dari mereka. Kita perlu memiliki sikap rendah hati untuk bisa belajar. Pidato itu menciptakan gelombang besar di masyarakat Belanda. Kementerian Kesehatan segera membentuk tim untuk meneliti sistem kesehatan Indonesia dan berencana mengirim para ahli ke sana. Saya masih mengingat 3 hari itu dengan jelas. Sebuah perjalanan tak terduga yang dimulai dari pendaratan darurat, tetapi justru memberikan pelajaran terbesar bagi kami. Indonesia telah membuktikan bahwa meskipun dengan segala tantangannya, jika sebuah bangsa berinvestasi pada manusianya, mengembangkan teknologi, dan berusaha tanpa henti, ia bisa membangun bangsa yang hebat. Pendaratan darurat hari itu bukanlah nasib buruk, melainkan berkah terselubung yang membuat kami mengenal negara hebat bernama Indonesia, dan pengalaman itu menjadi titik awal perubahan di negara kami, Belanda. Yang Mulia selalu berkata bahwa suatu hari nanti beliau ingin kembali mengunjungi Indonesia, kali ini sebagai kunjungan kenegaraan resmi, sebagai tamu kehormatan, agar bisa belajar sepenuhnya. Saya pun menantikan hari itu. Saya ingin merasakan kembali negara yang menakjubkan itu, dan melihat sejauh mana lagi Indonesia telah berkembang.